Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal munafiqun. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal fasiqun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqina fiddin. Allahumma faqina fiddin. Bi ni'mati hikmata wa tawilan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hadzal jam'a min husnil khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, alhamdulillah dina umi ieu ayeuna urang tiasa dipatemangkeun deui ku Gusti Allah. Sakumaha urang biasa melaksanakan kegiatan tidak lain supaya orang menuju ke Gusti Allah. Mudah-mudahan kuasilah silaturahmi kubarokah na pangaosan orang masih paberna iman Islam anu kuat, moga masih dikuatkeun tauhidna, kalian diberkahkeun ilmuna. Mudah-mudahan masih selalu istiqomah pada Allah sama Rasulna. Oke, bila mana keluarga sing kelebetkeun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bila masih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah dina ieu rek ngajelaskeun salah sawiusna jalma anu ngabuhkeun pertemuan dengan Allah. Jalma anu lalai bilikar Rabbi, lalai pertemuan dengan Allah karena keenjoyannya hidup hayat dunia. Tentu manusia itu akan lalai menuju ke Allah. Kunaon pernah lalai menuju ke Gusti Allah, tak selama ieu urang pernah lalai teh akibat sibuk dengan kemolekannya dunia, dengan kesibukannya kemolekan dunia atau keindahannya dunia. Bahkan sedikit pun di dalam hati tidak ada keinginan bertemu dengan Allah. Tidak ada. Kalau secara syariat pastinya manusia itu bertemu dengan Allah, padahal tidak. Bertemu dengan selain Allah. Nah, selama ia bila mana manusia terus-terus lalai dengan pertemuan dengan Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan qalu
ya hasartana ala ma faradna fiha wa hum yahmiluna auzarhum ala dhuhurihim alla sya'a ma yazirun. Jalma sangat rugi. Berarti rugi nak bukan di dunia, bukan. Rugi di akhirat bila mana manusia masih ada kesempatan untuk bertemu dengan Allah, tapi di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Allah. Bahkan bisa sampai membuli atau membohongi kepada pertemuan dengan Allah. Jadi kembali, jadi sangat rugi bila mana manusia diberikan kesempatan harus bertemu dengan Allah, tapi orang itu tidak memanfaatkanlah untuk bertemu dengan Allah. Karena berpikir nak manusia itu masih berpikir bertemu dengan Allah teh entar we di akhirat, entar we di surga. Nah sekarang kalau bahasa entar kalau pemikiran daripada syariat itu berarti entar. Tapi sebenarnya bukan entar, sekarang pun kalau orang yang sudah dikehendaki Allah itu akan bisa membimbing ruhaniahnya untuk menuju kepada Allah. Kalau masih lama dan entar-entar, maka nabi hadil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bahkan jelema ngalaksanakeun bohong maneh bertemu jeung Allah. Akan seperti itu berkata orang syariat. Nah, berhubung selama ieu urang terlalu dengan kemolekan wa mal hayatud dunya ila la'ibun walahum waladarul akhir khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Padahal ternyata termasuk kami sendiri selama belum Allah kehendak membukakan tentang masalah keilmuan secara babakan tauhid untuk menuju kepada Allah, tidak ada dalam hati untuk bertemu dengan Allah. Ngan cuma ada di dalam bayangan, karena besok di surga akan bertemu dengan Allah. Ketika manusia amalnya baik, ada yang setahun sekali, ada yang 2 bulan sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau tiap hari. Itu ada yang katakan dalam hadis menyatakan seperti itu. Kadang-kadang kalau secara syariat setahun sekali setiap Idul Fitri datang naik sholat. Sebulan sekali kadang-kadang melaksanakan ada kegiatan. Bisa kemungkinan bahasa nisfu Syaban atau bisa minggu sekali setiap Jumat wungkul.
Tetapi tiap hari misalkan daek sholatna sampai sapeuting sakali ada sampai sapeuting pagi jeung Allah na 5 kali. Ternyata Allah itu tak pernah jauh, tapi jauh dianggapna tidak ada. Karena selama ini kami menggulung-gulung atau membolak-balik sampaikan secara dohiriyah kitab ilmu fikih, Fathul Mu'in, I'anah, Fathul Wahab, Tarseh atau Fathul Bari yang lainnya, sampaikan diputar-putar napikan lecet. Tapi kitab sudah rusak sampai ke istilahnya kalau bahasa di Kobong mah kitab geus jang-jangan karena ditulis di gigirna. Dipulak-balik digali teu ketemu-temu. Kalau sudah meningkat di sisi Allah, jelas mata pantas disebutkan siga monyet ngagugulung kalapa. Qad khasirul ladina kadzabu, kamu rugi. Diberi kesempatan ku Allah ayeuna lewat kajian. Kenapa? Nah ini bahasa kata rugi teh ayeuna nyata nah. Lamun bahasa syariat tidak ada kata rugi. Tapi ternyata ayeuna rugi lamun diberi kesempatan untuk datang kepada kajian tentang ruhaniyah atau ilmu iman untuk menuju insya Allah, masih diberi umur, diberi kesempatan, tapi dimanfaatkan. Bahkan ketika gak mau untuk memanfaatkan, ngabongkan qad khasir, rugi. Idza ja'at khumus sa'ah bagtatan. Maka ketika manusia bertemu dengan Allah, harus bertemu dengan Allah. Contoh kematian secara syariat. Kematian secara syariat harus ketemu jeung Allah, harus itu kan katanya. Harus kembali, harus. Seolah-olah di dunia ini tidak harus. Padahal wajib bagi pribadi. Ayeuna mah wajib hukumna ngaji ilmu keyakinan itu wajib. Terserah kembali karena dirinya masing rek dianggap wajib, terserah rek terangan bagi pribadi yang mengungkapkan dengan ilmu untuk ketuhanan wajib. Nah, ketika Allah sudah memanggil, kau harus kembali, sedangkan waktunya harus bertemu. Sekarang kan jasad Allah akan dijadikan tanah, seharusnya harus ketemu. Maka disitulah akhadnahu baghtatan. Sekarang waktuna balik, ternyata waktuna balik masih tersesat. Wa adallu sabila, karena semasa masih kena ayat jasad, ruhaniyahnya itu adalah sesat jalannya, bukan menuju kepada sang dat, tapi menuju ke makhluk. Salat masih karena ganjaran, penghargaan, apapun salianti Gusti bingung. Akhadnahu baghtatan, kaget. Waktu na ayeuna balik kekerak ingat, oh Allah, Allahu, oh Allah, Allah, Allah cenah menyebut. Diberi kesempatan tapi membohongkan. Gak ada. Paling tidak matak setiap ada kegiatan ngalaksanakeun tawasulan, kegiatan pengajian, lain ingin bertemu jeung Allah,
tapi ingin bertemu jeung salayati Gusti, walaupun dari jauh dikejar, tapi ingin bertemu kepada Tuhan dunia, yaitu adalah duit mata tawasulan karena tiiseun, karena telaku dagana. Tuhan lain kan bukan Tuhan. Rugi bener. Mata disebutkan yakin inilah jamaah yang dikehendak. Yang dikehendak itu masih terpilih juga. Ada yang ingin mengolah atau mengamalkan atau yang enggak. Atau kata datang cuma datang doa itu tergantung karena dirinya masing-masing. Sebab Imam Athaillah telah dawuh di dalam kitab Hikam juz awal, rubama fatahal babu ta'at wa ma fataha babu qawuli. Sekarang manusia sudah dibukakan pintu taatnya, kebaikannya, pintu menujunya, pintu kesolehannya atau pintu taufiknya sudah dibuka, tapi Allah belum membukakan pintu diterima. Belum. Kenapa belum? Karena belum ada ilmu untuk cara diterima. Kalau manusia secara syariat sekarang diberi taufik, pasti muji syukur lewat mulutnya, alhamdulillah. Anak rajin sholat, rajin sodakoh, turut ke bapak atau ke orang tuanya mengatakan anak sholat. Yakin kalau secara syariat sudah tidak ada jawaban lagi sesuai jeung keinginan orang tua. Bahkan di dalam dada orang tua itu agak senang punya anak saleh. Gak bakalan gak. Pasti ada kebanggaan anak seperti itu pasti. Tapi belum tentu di sisi. Sekarang kita datang kajian, datang wiridan, datang sholat, datang keinginan sedekah, datang tahajud, datang ayeuna baca tahlil dan tahmid, apapun yang selama ini dikatakan amal soleh sudah kita kerjakan secara saringan. Tapi di situ Allah belum membukakan pintu diterima. Nah, kalau sudah sering orang yang sudah mengamalkan apapun keilmuan, tahlil, tahmid, sholat, seperti apa terserah. Kalau secara umumnya terserah umum. Carilah ilmu qabul. Cari ilmu qabul. Pan sok rajin amat taqabbal du'ana wa sholata wa sana. Coba belajar doa, daripada itu di belakang ada siapa? Pasti yang dikabul doa. Tapi di dalam bahasa kata dikabul doa itu pasti dalam keadaan proses. Cuma keinginan hawa nafsu. Karena kabul doa ini bukan untuk menuju kepada Allah juga, tapi dikabulna doa ingin kesenangan hawa. Sok contohnya ini urang kan wah yang rezeki hayang dikabul teh dah pasti hayang bertemu teh jeung Allah. Enggak kan? Enggak. Kalau secara syariat tong dicawat itu sudah benar. Silakan perbaiki karena sudah bagus sesuai jeung keterangan hadis dan dalil. Kalau sudah sesuai silakan lanjutkan seperti biasa. Cuman proses ruhaniahmu untuk menuju kepada Allah bagaimana? Caranya Allah akan membukakan pintu kabul bagaimana? Sekarang
Sudah dibukakan pintu keinginan, pintu kedaek, taufik, supaya bagaimana Allah membukakan di pintu diterima. Kalau daripada kata bahasa syariat berarti kudu ikhlas. Urang berusaha daripada ikhlas. Berusaha daripada ikhlas. Ngaran berusaha, ya, ngaji terus dikorek karena takut. Urang berusaha untuk ikhlas, kenapa enggak nyampe-nyampe ikhlas? Orang bersyariat, bertarekat, pasti itu berusaha untuk ikhlas. Sedangkan yang punya ikhlasnya belum ketemu, berarti ikhlas bayang matak loba nu ngaganggu ngabisika. Ketika ditanya ikhlas tuh, ikhlas nu kumaha? Bingung keneh didinya. Kalau kata syarat sudah gak usah dicapai, bagus. Ngan ini mah adalah ilmu. Dibukakanlah pintu diterima. Mual dapat itu ilmu diterima datang di syariat mah. Sebab di syariat mah kholison lison kudu ikhlas ngan eusi ikhlas cuma ukur kata-kata. Cuma kata. Bukan nyata. Coba geus dina kata-kata kudu nepi ka nyata. Matak muncul. Wajib dilakukan, wajib ditinggalkan. Berarti khairul umur awsat ada di pertengahan. Wajib dilakukan seperti biasa umumnya, wajib ditinggalkan secara batini. Batin yang berkata, tak merasa aku yang melakukan, tidak ada keakuan. Karena lamun posisi enak orang datang ngaji, daek sodako, daek memberi sebesar apapun, hati kita yang berkata, padahal berkata tak merasa aku yang aku bisa melakukan seperti ini pun juga sudah digerentesin oleh Gusti Allah. Arek nagih moal ka Allah cing mun kitu. Arek nagih moal. Arek majak ka Allah deui moal. Moal majak. Anu ngabisikeunana dina batin kitu kieu lamun geus urang boga ilmu eta ngaruh mah tah setan. Ngaruh. Nah, ciri-ciri orang yang sudah maham amal matak di Imam Atilas Samratul Masya Allah. Nah iya pertemuan orang jeung Gusti Allah. Lamun secara syariat, wah piraku ieu mah, piraku hege loba piraku. Rek ngikuti heg moal heg kembali deui kana diri sendiri. Jadi pertemuan jeung Allah itu bukan hanya besok ketika rugi matak sok kembali deui lamun jelema geus maot sok rajeun hayang balik deui ka alam dunia sanajan cenah sok rajeun kan dina Al-Qur'an Gusti abdi teh atuh balikeun deui ka alam dunia ayeuna mah abdi rek amal abdi rek getol salat lamun cek bahasa Jawa waduh bohong
lamun nyaho kieu mah abdi mun nyaho kieu mah rek salat rek getol sodako ai kamari ka mana wae ari ayeuna geus waktuna qad khosir ladina tak loba disebutkeunana jiwa-jiwa manusia gentayangan. Cara gentayangannya seperti gimana sih? Contoh cara gentayangan ruhaniah kita ketika sudah meninggal. Gentayangan manusia ketika meninggal seperti manusia sekarang lagi sholat. Manusia rek sholat tinggi teka panggih. Nah itu jiwa-jiwa urang dibawa ku pikiran dan akal, maka gentayangan nyampak di pekerjaan, nyampak di keluarga, nyampak ayat di mana-mana tentu nama. Nah ketika orang meninggal bila mana manusia can bisa kembali jadi sok rajin gentayang terjauh sih sebenarnya gitu alam ayeuna alam darah itu urang keur salat aya di padamlan urang keur salat aya di keluarga engke ge kitu akibat naon akibat kebingungan mata rugi lamun waktu diberi kesempatan ada pertemuan jeung Allah lewat kajian babakan tauhid atau napi ilmu tasawuf tidak datang rugi sangat rugi. Kumaha atuh urang can hayang kembali. Nah ayeuna seandainya urang can ada pengamalan tapi pernah datang sekali. Kalau cerita daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah cenah bapak kaula mah ngaliwat ku sabab ngembah cuma ngebah domba nepi ka ayeuna kenging didinya pertolongan diangkeun murid. Ayeuna urang contohna menuju ke Allah. Pernah mendengar daripada keyakinan selama ini kita cari. Terus pernah ngobrol dengan seseorang. Lewat apa ngobrol? Lewat penyakit. Karena kami datang kepada beliau itu dikarenakan mempunyai penyakit. Terus di dalam obrolan bagaimana? Di dalam obrolan itu ternyata selain daripada menetralisir daripada penyakit, lebih cenderung banyak ngobrol, geus ngobrol napika dipertemukan lewat obrolan itu dipertemukan dengan Allah. Bahkan kami di waktu bertemu dengan Allah pun belum mempunyai keyakinan, gitu kan? Waktu ngobrol belum punya keyakinan karena masih ragu, masih bimbang. Karena selama ini kehidupan kami tidak ada pernah yang pertemuan dengan Allah, masih bimbang. Sesudah itu bimbang itu kami datang ke rumah tafakur lewat penyakit ya. Mikir benar ngobrol lewat penyakit. Allah itu sang hidup, hidupna bahwa maha hidup. Hidup bukan syariat, hidup bukan sifat, tapi yang maha hidup. Tafakur di situ orang mungkin bisa setengah jam atau bisa 5 menit. Muncul keyakinan. Kurang malah awalan dan dipikirku.
dipikir urang teh mah terus dibolak-balik gitu. Terakhir 5 menit karek beresan anakku sabab kaganggu nyata bahwa benar Allah itu sang hidup. Iman sakitu. Nah, kepercayaan iman walaupun sagede sireum beureum paribasana tetap akan masuk surga. Nah, ketika sudah meyakinkan di situ, geus ngayakinkeun ya. Tadi terakhir geus ngayakinkan. Tapi ketika aya urang gali dari ka itu kadi ku sabab urang geus keyakinan wujudnya ini adalah Allah, orang itu enggak dilepas. Mata lamun urang hayang lebih keyakinan lagi daripada ngalaksanakeun simpang siur tadi, lamun ke urang geus cep kaharti ku akal teu bisa kitu ke urang mah da di Allah mangan dua, di Allah mah satu bahasa satu mah cuma di Allah, dua adalah makhluk sama kholik sakitu dong. Kata di Allah itu ngan cuma ukur makhluk sama kholik. Makhluk mati, kholik adalah sang hidup. Kadang-kadang aya pernah nanyakeun tadi di TikTok. Ari Allah diciptakeun tina naon? Eta aya nanya kitu.